batang utama dengan tunasnya hampir sama besar. Nah, seperti ini. Nah, mengapa bisa hampir sama besar seperti ini? Ya, teknik. Kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Pada hari ini kita berada di kebun tanaman cabai. Nah, tanaman cabai yang kita tanam adalah cabai rawit Ori 212. Jadi kita sebagai petani, inilah kegiatan kita kawan-kawan, selalu mengontrol tanaman, merawat tanaman, memberikan nutrisi yang tepat agar tanaman yang kita tanam ini tumbuh secara maksimal. Memang pada dasarnya kawan-kawan, pertumbuhan atau perawatan tanaman cabai itu antara petani yang satu dengan petani yang lain itu tidak selalu sama persis. Tetapi pada dasarnya, pada pokoknya, untuk keberhasilan tanaman cabai memang ditentukan oleh cara kita mengolah lahan, ditentukan cara kita merawat tanaman itu sendiri. Dan kalau itu kita pahami, secara otomatis tanaman akan tumbuh sesuai apa yang kita harapkan. Nah, khususnya pada hari ini kawan-kawan, kita melihat kondisi tanaman yang setelah kita rawat sedemikian rupa pada hari-hari sebelumnya, sehingga tanaman yang kita rawat ini bisa tumbuh secara maksimal, walaupun tidak 100% tanaman itu bagus sekali, karena tempat kita ini mengalami kemarau yang luar biasa sebenarnya kawan-kawan, tetapi kita sebagai petani masih tetap bisa bersyukur karena tanaman yang kita tanam ini masih tumbuh dengan baik kawan-kawan. Nah, memang pada dasarnya pertumbuhan tanaman itu ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain adalah iklim atau cuaca, kemudian bibit, kemudian cara pengolahan lahan dan cara perawatan. Ini sangat penting sekali, 4 poin ini. Jika kita lakukan dengan teliti, dengan baik atau dengan benar, tepat guna dan tepat sasaran, pasti akan mendapatkan hasil yang melimpah kawan-kawan. Tetapi seperti tadi saya sampaikan, memang pada dasarnya setiap petani itu mempunyai cara-cara yang berbeda antara satu dengan yang lain. Tetapi itu bukan pokok permasalahan. Yang penting 4 poin ini kalau kita pahami dengan serius atau kita paham tentang hal ini, memang pada dasarnya menanam cabai itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kawan-kawan, artinya begitu kita tanam, kita biarkan lalu menghasilkan, itu tidak seperti itu. Banyak perjuangan yang kita harus hadapi, banyak rintangan kawan-kawan. Jadi petani itulah yang memahami tentang kondisi tanaman itu sebenarnya. Dan yang terpenting adalah kita harus mengetahui kebutuhan tanaman itu sendiri. Jika itu kita lakukan dengan tepat, jangan berlebihan. Karena hal yang sesuatu yang berlebihan bisa mengakibatkan penyakit. Sama seperti manusia, kalau obesitas maka akan diserang oleh diabetes. Begitu juga dengan tanaman. Kalau terlalu gemuk sekali tanpa memberikan perlindungan atau imun pada tanaman itu, akan terjadi namanya busuk batang. Nah, kita simak videonya kawan-kawan, jangan di skip agar tidak gagal paham. Nah, inilah kawan-kawan kondisi tanaman cabai rawit kita. Ini merupakan cabai rawit Ori 212, jadi pertumbuhannya sangat subur luar biasa. Daunnya hijau royo-royo seperti ini. Nah, ini mulus sekali daunnya. Ini sangat lebar sekali, walaupun dalam kondisi cuaca di tempat kita ini sangat panas luar biasa, atau dalam arti kata lahan kering, tetapi pertumbuhannya tetap maksimal seperti ini. Dan ini juga kita sudah melakukan perampelan kawan-kawan. Nah, seperti ini. Kita menyisakan tunas-tunas yang produktif. Ini ada 1, 2, 3, 4. Kita sisakan 4. Sedangkan ini merupakan batang utama. Batang utama dengan tunasnya hampir sama besar. Nah, seperti ini. Nah, mengapa bisa hampir sama besar seperti ini? Ya, tekniknya yang kita lakukan sudah sering saya sampaikan. Bagaimana cara kita memaksimalkan tunas-tunas ini agar bisa produktif dan sama besar dengan batang utama. Nah, seperti ini kondisinya kawan-kawan. Hampir semua sudah merata. Nah, ini pun sudah sebenarnya memasuki fase generatif. Ini usianya kurang lebih sudah 40 HST kawan-kawan. Jadi memang pertumbuhan seperti tadi saya sampaikan tidak 100%
tumbuh secara sempurna seperti kita menanam cabai di musim penghujan, kawan-kawan. Kalau di musim kemarau itu memang pertumbuhannya agak lambat, kawan-kawan. Tetapi walaupun demikian, seperti yang telah saya sampaikan, kita tetap bersyukur, kawan-kawan, karena walaupun demikian masih tetap subur luar biasa pertumbuhannya seperti ini. Memang tanamannya tidak terlalu tinggi. Ini kurang lebih berapa ini? Kita ukur 20, 40, sekitar 50 cm ini sudah tinggi tanaman di usia 40 AST, kawan-kawan. Ini cukup maksimal sebenarnya di musim kemarau. Kalau di musim penghujan pasti sudah mencapai lebih tinggi daripada ini. Ini daunnya hijau sekali, sangat bagus sekali kondisi daunnya karena kita melakukan penyempraian pengendalian hama penyakit dengan bahan aktif abamectin. Itu sangat bagus sekali untuk mengendalikan tungau dan trip, dan juga untuk mengatasi wereng, karena di musim kemarau ini serangan wereng juga cukup lumayan banyak, kawan-kawan, di tempat kita ini. Makanya kita melakukan penyempraian dengan bahan aktif Demehipo kemarin. Sedangkan Demehipo ini bisa juga digunakan untuk pengendalian tungau dan trip, kawan-kawan. Nah, seperti ini. Ini sudah besar-besar, bahkan sudah pecah cabang dia nih, kawan-kawan. Yang terpenting adalah inilah hasil kita melakukan perampelan, kawan-kawan. Jadi kalau tanaman cabai kita rampel dengan baik dan menyisakan tunas-tunas yang produktif seperti ini, maka secara otomatis adalah tunas ini akan bisa sama besar dengan batang utama. Itu kuncinya, kawan-kawan. Itu yang sering kita sampaikan atau yang sering sudah kita lakukan dalam budidaya tanaman cabai secara khusus, dan sudah banyak jutaan petani melakukan hal-hal seperti ini. Jadi yang mengetahui sebenarnya rahasia-rahasia seperti ini adalah petani itu sendiri, bukan orang lain. Jadi setiap petani seperti tadi setelah saya sampaikan mempunyai cara yang tidak hampir persis sama, tetapi pada dasarnya untuk melakukan perampelan ini pada umumnya memang para petani sudah mengetahuinya, manfaat atau fungsi perampelan itu sendiri. Nah, dengan melakukan perampelan makanya batang utama dengan tunasnya hampir sama besar seperti ini. Nah, seperti ini juga, kawan-kawan. Ini juga sama besar. Ini ada yang agak kecil sedikit. Nah, ini. Jadi inilah perampelan. Jadi dengan melakukan perampelan otomatis nutrisi atau unsur hara itu diserap oleh tanaman dan langsung ke atas dan sebagai pembesar batang, kawan-kawan. Jika tidak melakukan perampelan memang dia kelihatan rimbun sekali daunnya, tetapi seperti dalam video-video sebelumnya sudah saya jelaskan, itu bisa mengakibatkan khususnya di musim kemarau, tungau dan trip itu akan sembunyi di bawah daun. Itu akan memperparah serangan daripada tungau dan trip dan bisa menyebabkan tanaman cabai bisa menjadi keriting, kawan-kawan. Kalau seperti ini, daunnya ini sangat mulus sekali, bagus sekali, kawan-kawan, hampir merata seperti ini tanaman kita. Ini sudah tingginya seperti tadi saya sampaikan kurang lebih 50, sudah cukup bagus menurut kita ini karena di musim kemarau. Jadi itulah manfaat atau hasil melakukan perampelan. Jadi tanaman sehat, subur, dan batang utama dengan batang atau tunas-tunas yang produktif itu hampir sama besarnya kalau kita melakukan perampelan. Berbeda kalau tidak dirampel. Jadi tunas-tunas yang produktif itu biasanya agak kecil ya. Itu dari pengalaman kita. Nah, inilah teknik-teknik kita dalam merawat tanaman cabai, kawan-kawan. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan memang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pada dasarnya setiap petani itu mempunyai cara atau mempunyai teknik dalam perawatan tanaman cabai, tidak selalu persis sama, kawan-kawan. Yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai petani memaksimalkan pertumbuhan tanaman itu, memaksimalkan hasil. Dengan cara demikian baru kita akan mendapatkan keuntungan. Nah, terima kasih kawan-kawan, sekali lagi saya sampaikan. Semoga kita kedepannya menjadi sukses sama-sama.